semakin dia bekerja, dia ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat ya. Yang kedua apa dia ustazah? Dihilangkan tanda-tanda soleh di wajahnya. Dihilangkan tanda-tanda soleh di wajahnya. Dihilangkan tanda-tanda soleh di wajahnya. Orang kalau lihat dia ayah, bunda, abang, kakak, sudah kerasa dia kalau orang ini orang yang jahat, orang ini orang yang tidak baik. Kenapa ustazah? Karena Allah cabut nur cahaya dari Allah cabut nur cahaya dari wajahnya ya. Allahu Akbar ya. Yang ketiga apa dia ustazah? Segala amal baik yang dia lakukan tidak dapat pahala. Segala amal baik yang dia lakukan tidak dapat pahala. Segala amal baik yang dia lakukan tidak dapat pahala. Walaupun dia suka nolong orang, walaupun dia suka bersedekah, kalau dia tinggalkan sholat ya, apa yang dilakukan sia-sia, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia atau tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya bunda bapak, baru cerita tiga nih, 3 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat ya. Yang keempat apa dia ustazah? Doanya tidak dimakbulkan. Doanya tidak dimakbulkan. Begitu banyak doanya, macam-macam doanya, tapi lambat Allah ijabah atau bahkan tidak ada yang Allah ijabah ya. Yang kelima apa dia ustazah? Dia tidak dapat bagian doa orang-orang yang soleh. Tidak dapat doa orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini seperti siapa ustazah? Orang-orang soleh ini ayah, bunda, abang, kakak, seperti imam-imam atau wali-wali Allah. Biasanya mereka suka berdoa untuk ampunan mukminin dan mukminat. Kalau dia tinggalkan sholat, dia tidak akan dapat doa orang-orang soleh tersebut. Rugi ya. Yang keenam apa dia ustazah? Orang akan mulai benci kepada dia. Orang akan mulai benci kepada dia. Sedikit demi sedikit Allah akan taruh ke hati orang banyak untuk benci kepada dia. Inilah ayah, bunda, abang, kakak, 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat ya. Ustazah mau tanya nih ke ayah, bunda, abang, kakak, kira-kira siksaan ini ngeri atau tidak ayah, bunda, abang, kakak? Yang ngeri coba komen ngeri, yang rasa takut coba komen takut. Kira-kira siksaan ini ngeri atau tidak ayah, bunda, abang, kakak? Yang ngerasa ngeri boleh komen ngeri, yang ngerasa takut boleh komen takut. Ngeri nggak nih siksaannya? Ini baru cerita siksaan di dunia ya. Kalau di hati ayah, bunda, abang, kakak ada rasa ngeri, ada rasa takut ya, berarti itu pertanda hatinya belum mati. Karena kalau hatinya udah mati, nanti usahanya ceritakan jelaskan sampai manapun, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ngeri, kita perlu hati-hati. Mungkin itu pertanda hati kita sudah mati. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Oke, sudah lanjutkan lagi ke siksaan berikutnya. 3 siksaan saat meninggal dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. 3 siksaan saat meninggal dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Apa dia ustazah? Yang pertama, dia akan mati dalam keadaan terhina. Mati dalam keadaan terhina. Kalau misalnya semasa hidup di dunia dia suka berbuat maksiat, maka kayak gitulah nanti akhir hidupnya dia akan meninggal dalam keadaan terhina. Kalau misalnya semasa hidup di dunia dia suka berbuat zina, maka kayak gitulah nanti akhir hidupnya dia akan meninggal dalam keadaan terhina. Yang kedua apa dia ustazah? Dia akan mati dalam keadaan sangat-sangat lapar. Mati dalam keadaan sangat-sangat lapar. Suatu ketika ayah, bunda, abang, kakak, banyak sekali yang ingin dimakannya. Makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Banyak Allah macam-macam makannya. Besok-besoknya apa? Besok-besoknya dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan sangat-sangat lapar. Ya Allah. Yang ketiga apa dia ustazah? Dia akan mati dalam keadaan sangat-sangat haus. Mati dalam keadaan sangat-sangat haus. Sehingga dikatakan oleh para ulama, walaupun dikasih air selautan sekalipun, itu tidak akan mampu untuk menghilangkan dahaganya. Dia akan tetap merasakan kehausan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Ustaz mau tanya nih ke ayah, bunda, abang, kakak, pernah nggak jumpa orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang malas sholat? Pernah nggak ketemu sama orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang malas sholat? Pernah nggak ketemu orang-orang kayak gini ayah, bunda, abang, kakak? Yang pernah jumpa coba komen dulu pernah. Sallallahu ala Muhammad, Masya Allah. Pernah jumpa nggak sama orang-orang yang malas sholat, orang-orang yang suka meninggalkan sholat? Pernah ketemu nggak ayah, bunda, abang, orang-orang kayak gini? Yang pernah jumpa coba komen pernah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sungguh banyak ayah, bunda, abang, kakak ya, Islam dia, tapi dia nggak mau sholat ya. Islam dia, tapi dia malas rasanya, berat rasanya untuk sholat ya. Agar mereka juga nonton majelis ilmu ini, tolong bantu usahanya sebarluaskan majelis ilmu ini sebanyak-banyaknya dengan tekan tombol share di sebelah ujung kanan bawah ya. Bantu usahanya sebarluaskan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya ya. Coba komen angka 2. Ustazah akan lanjutkan lagi. Komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi ya. Komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi. Ayah, bunda, abang, kakak ya. Sambil bantu tap-tap layar Ustazah ya. Bantu tap-tap layar Ustazah, pertanda ayah, bunda, abang, kakak mendukung majelis ilmu ini ya. Bantu tap-tap layar, pertanda ayah, bunda, abang, kakak mendukung majelis ilmu ini ya. 3 siksaan di alam kubur bagi orang yang tinggalkan sholat. 3 siksaan di alam kubur bagi orang yang tinggalkan sholat. Yang pertama apa dia Ustazah? Kuburnya akan disempit-sempitkan. Kuburnya akan disempit-sempitkan dan tulangnya dirapat-rapatkan. Kuburnya disempit-sempitkan dan tulangnya dirapat-rapatkan. Kita ini kecil aja ya, bunda, abang, kakak ya. Lalu apa? Kubur kita tuh akan disempit-sempitkan, sempit-sempitkan sehingga apa? Tulang antar tulang tuh akan bertumbukan satu sama lain. Dan saat itu kita akan merasakan apa? Sakit, kemudian kita akan mati, lalu kita akan dihidupkan kembali. Begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Pernah dengar nggak ayah, bunda, abang, kakak, dalil dalam Al-Quran Allah katakan apa? Celakalah orang yang sholat. Pernah dengar nggak? Celakalah orang yang sholat, yang mana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang suka menunda-nunda sholatnya termasuk dalam golongan orang-orang yang
yang celaka. Ya Allah. Yang kedua apa dia Ustazah? Ruangan kuburnya dipenuhi oleh api. Ruangan kuburnya dipenuhi oleh api. Nah, siang dan malam ayah bunda abang kakak, ruangan kuburnya dipenuhi oleh api. Ini masih cerita di alam kubur, belum cerita di neraka. Ruangan kuburnya udah dipenuhi sama api. Pada waktu ini ayah bunda abang kakak, dia akan bersedih dan berpikir, ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak bagikan ini dan bagikan itu? Ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak lakukan ini dan lakukan itu? Nah, saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke alam kubur. Ya, ayah bunda abang kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah bunda abang kakak, ada nggak yang baru masuk, yang baru bergabung terus pengen Ustazah ulang materinya? Ada nggak yang baru masuk, yang baru bergabung terus pengen Ustazah ulang materinya? Kalau ada yang mau diulang materinya, coba komen ulang, nanti Ustazah akan ulang. Ada nggak yang mau diulang materinya? Kalau ada yang mau diulang, coba komen ulang, nanti Ustazah akan ulang ya. Yang ketiga apa dia Ustazah? Dia akan ditemani oleh seekor ular. Ditemani seekor ular. Yang mana ularnya ini ada namanya ayah bunda abang kakak ya. Siapa namanya Ustazah? Namanya adalah As-Suja Al-Aqra. As-Suja Al-Aqra, yang mana disebutkan dalam kitab para ulama, matanya terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi, dan panjangnya adalah seharian berjalan. Allahu Akbar ya. Matanya terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi, dan panjangnya adalah seharian berjalan. Coba dibayangkan kalau kita berjalan seharian dapat berapa kilometer ayah bunda abang kakak. Gak terbayang ayah bunda abang kakak ya. Ular ini kalau datang ke kita, dia akan bercakap sama kita. Akulah As-Suja Al-Aqra. Allah merintahkanku untuk menghukummu karena kau meninggalkan sholat hingga terbit matahari, lantaran kau biarkan subuh sampai zuhurmu, zuhurmu sampai asarmu. Ayah bunda abang kakak, dia akan menggunakan kuku-kukunya untuk mencambuk kita, menghantam kita. Begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Ya Allah. Ustazah mau tanya nih ke ayah bunda abang kakak. Kira-kira sesi live Ustazah pada malam hari ini penting atau tidak? Kira-kira sesi live Ustazah pada malam hari ini penting itu atau tidak? Yang rasa penting coba komen penting. Yang rasa penting coba komen penting. Apakah sesi live Ustazah pada malam hari ini bermanfaat atau tidak? Yang rasa bermanfaat coba komen bermanfaat. Yang rasa penting coba komen penting ya. Ustazah akan ceritakan 15 siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat. Ustazah tadi udah cerita 6 siksaan di dunia, 3 siksaan saat meninggal dunia, 3 siksaan di alam kubur, dan sebentar lagi Ustazah akan ceritakan tentang 3 siksaan di padang mahsyar. Penting banget Ustazah, sangat bermanfaat Ustazah. Kalau ayah bunda abang kakak merasa sesi live Ustazah bermanfaat, tolonglah ayah bunda, tolong bantu Ustazah untuk sebarluaskan majelis ilmu ini dengan cara tekan tombol share di sebelah ujung kanan bawah. Sebarluaskan majelis ilmu ini sebanyak-banyaknya. Updatekan di statusnya, masukkan ke dalam grup-grupnya ya. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya ya. Dan dukung majelis ilmu ini dengan cara tap-tap layar ayah bunda abang kakak. Tolong 2 hal itu aja. Bantu sebarkan majelis ilmu ini dan bantu dukung majelis ilmu ini dengan cara tap-tap layar ya. Oke ya bunda? Buat yang sudah hadir dalam live Ustazah, yuk semuanya bersyukur yuk. Komen kesyukuran sama Allah. Semuanya komen alhamdulillah, wujud kesyukuran kita sama Allah. Karena begitu banyak orang Islam yang ada di Indonesia, tapi ya Allah pilih hanya segini aja. Ya Allah pilih hanya segini aja, maka kita wajib bersyukur ayah bunda abang kakak ya. Yuk semuanya komen alhamdulillah, wujud kesyukuran kita sama Allah. Karena hari ini Allah pilih kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Yuk semuanya komen alhamdulillah ya, masya Allah. Baru bunda Fatimah yang komen. Bunda siapa lagi tuh? Bunda Mega. Yuk semuanya komen alhamdulillah, wujud kesyukuran kita sama Allah ya. Karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Maka kita wajib bersyukur ayah bunda abang kakak ya. Oke, sambil komen-komen syukur, Ustazah akan lanjutkan lagi 3 siksaan di padang mahsyar bagi orang yang tinggalkan sholat ya. Apa dia Ustazah? Yang pertama, hisabnya sangat-sangat berat. Yang pertama, hisabnya sangat-sangat berat. Hisabnya sangat-sangat berat, sehingga nanti akan ada satu golongan yang mengatakan, ya Allah boleh nggak ya Allah aku langsung dimasukkan ke dalam neraka. Bila dibawa ke neraka pun dia akan menangis dan berkata, ya Allah kembalikan ya Allah, kembali ke padang mahsyar. Saking mengerikannya lah di padang mahsyar ini ayah bunda abang kakak ya. Pada waktu ini Allah akan menanyakan kita pertanyaan yang sulit. Pada waktu ini akan ada orang yang kepalanya tenggelam, lalu akan ada orang yang kepalanya dipijak-pijak, lalu akan ada orang yang kepalanya di kaki, kakinya di kepala. Allahu Akbar. Nggak kebayang ayah bunda abang kakak ya. Pada waktu itu matahari hanya sejengkal aja dari kepala kita. Nggak kebayang betapa panasnya ketika itu ayah bunda abang kakak ya. Yang kedua apa dia Ustazah? Yang kedua, dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh Allah. Pada waktu ini ayah bunda abang kakak ya, Allah akan buat pengumuman siapa-siapa aja orang yang akan Allah benci. Apalagi yang buat kita takut ayah bunda abang kakak selain Allah benci kepada kita ya. Yang ketiga apa dia Ustazah? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka, yang mana nerakanya adalah neraka yang khas khusus untuk orang-orang yang tinggalkan salat. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Tadi masih ada nggak orang yang pengen Ustazah ulang materinya? Kalau ada yang mau diulang materinya, Ustazah akan ulang. Masih ada nggak yang mau diulang materinya ayah bunda abang kak? Kalau ada yang mau diulang, Ustazah akan ulang. Ada nggak yang mau diulang materinya? Kalau ada yang mau diulang, Ustazah akan ulang nih. Ustazah akan ulang sebentar. Ada nggak? Kalau mau diulang coba komen ulang. Masih ada nggak tadi orang yang pengen Ustazah ulang materinya? Kalau ada yang mau diulang coba komen ulang.
Ada nggak yang mau diulang? Kalau nggak ada yang mau diulang, Ustazah akan lanjutkan lagi. Ulang Ustazah, baru masuk Ustazah. Oke, siap. Oke, Ustazah akan ulang ya sekejap ya. Tapi terlepas dari itu semua, Ustazah nanti akan beritahu bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Ada nggak yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Yang mau, boleh komen mau. Ada nggak yang mau belajar ayah bunda abang kakak bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Yang mau belajar coba komen mau. Ada nggak nih yang mau belajar? Yang mau belajar coba komen mau. Oke, mau Ustazah. Baru 10 orang yang komen. Banyak nggak nih yang mau belajar? Kalau banyak yang mau belajar, Ustazah akan ajari bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal banyak tadi ya. Tapi sambil tolong Ustazah tap-tap pelajar kita ya. Oke, Ustazah izin ulang sebentar ya. Kasihan saudara-saudara kita yang baru bergabung ya. Malam hari ini Ustazah ceritakan tentang 15 siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat ya. Ada dia 6 siksaan di dunia, 3 siksaan saat meninggal dunia, 3 siksaan di dalam kubur, dan 3 siksaan di padang mahsyar ya. Yuk cepat yuk komen angka 1. Ustazah akan ceritakan 6 siksaan di dunia. Yuk cepat yuk komen angka 1. Ustazah akan ceritakan 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat ya. 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Komen angka 1. Masya Allah. Oke, siap. 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Yang pertama apa dia Ustazah? Dicabut keberkahan umurnya. Allah sudah kasih waktu sama dia 24 jam. Tapi dia ngerasa apa? Dia ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat. Semakin dia bekerja, dia ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat ya. Yang kedua apa dia Ustazah? Dihilangkan tanda-tanda soleh di wajahnya. Orang kalau lihat dia, ayah, bunda, abang, kak, sudah kerasa dia kalau orang ini orang yang jahat, orang ini orang yang tidak baik. Kenapa Ustazah? Karena Allah cabut nur cahaya dari wajahnya. Ya Allah. Yang ketiga apa dia Ustazah? Segala amal baik yang dia lakukan tidak dapat pahala. Walaupun dia suka nolong orang, walaupun dia suka bersedekah, kalau dia tinggalkan sholat ya, apa yang dia lakukan sia-sia, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keempat apa Ustazah? Doanya tidak dimakbulkan. Begitu banyak doanya, macam-macam doanya, tapi lambat Allah ijabah atau bahkan tidak ada yang Allah ijabah. Ya Allah. Ayah bunda nggak perlu catat-catat ya, nggak perlu screenshot ya. Ustazah akan undang ayah bunda abang kakak ke dalam grup ya. Siapa yang mau boleh komen mau. Ada nggak yang mau Ustazah undang ke dalam grup? Ustazah akan bagikan catatan Ustazah yang lebih detail, yang lebih lengkap. Yang mau boleh komen mau. Ada nggak yang mau ayah bunda abang kakak? Yang mau boleh komen mau. Mau Ustazah? Baru Bunda Fatimah, Bunda Puspita. Dari 500 orang, berapa orang yang mau masuk ke dalam grup? Adakah 500 orang ini semuanya masuk ke dalam grup? Baru 10 orang yang komen mau. Banyak nggak yang mau? Kalau banyak yang mau, Ustazah minta tolong 2 perkara aja, 2 hal aja. Bantu tap-tap layar dan bantu sebarluaskan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Tahu nggak ayah bunda? Kalau mereka ikut nonton, mereka mengamalkan, mengalir pahalanya untuk ayah bunda abang kakak semuanya ya. Tolong 2 hal itu aja, oke? Karena Ustazah bisa lihat siapa yang rajin tap-tap. Ustazah tahu nih siapa yang suka tap-tap layar ya. Siapa tahu Bunda Nopila memosting ulang, Bunda Bungsu, kelihatan siapa yang suka bagikan, siapa yang suka tap-tap layar ya. Ustazah tahu, oke? Yang kelima apa dia Ustazah? Tidak dapat doa orang-orang yang soleh. Biasanya ayah bunda abang kakak ya, imam-imam atau wali-wali Allah itu, biasanya mereka suka berdoa untuk apa? Untuk ampunan mukminin dan mukminat. Kalau dia tinggalkan sholat ya, dia tidak akan dapat doa orang-orang soleh tersebut. Rugi ya. Yang keenam apa dia Ustazah? Orang akan mulai benci kepada dia. Sedikit demi sedikit Allah akan taruh ke hati orang banyak untuk benci kepada dia. Inilah ayah bunda abang kakak 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat ya. Yuk komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi. Komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi. Aku mau bunda, siap. Komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi. Ayah bunda abang kakak ya. Komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi. Masya Allah, sangat-sangat antusias ayah bunda abang kakak ya. 3 siksaan saat meninggal dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Yang pertama apa dia Ustazah? Dia akan mati dalam keadaan terhina. Kalau misalnya dulu semasa di dunia dia suka berbuat maksiat, maka kayak gitulah nanti akhir hidupnya. Kalau semasa hidup di dunia dia suka berbuat zina, maka kayak gitulah nanti akhir hidupnya dia akan meninggal dalam keadaan terhina ya. Yang kedua apa dia Ustazah? Dia akan mati dalam keadaan sangat-sangat lapar. Suatu ketika ayah bunda abang kakak banyak sekali yang ingin dimakannya. Makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, banyak macam-macam makannya ya. Besok-besoknya apa? Besok-besoknya dia meninggal dunia dalam keadaan sangat-sangat lapar ya. Yang ketiga apa dia Ustazah? Dia akan mati dalam keadaan sangat-sangat haus. Sehingga dikatakan oleh para ulama, walaupun dikasih air selautan sekalipun, itu tidak akan mampu untuk menghilangkan dahaganya. Dia akan tetap merasakan kehausan. Ya Allah ya. Coba komen angka 3, Ustazah akan lanjutkan lagi. Komen angka 3, Ustazah akan lanjutkan lagi. Ayah bunda abang kakak ya. Masya Allah. Probolinggo mau, siap bunda ya. Stay sampai akhir dalam live Ustazah ya. 3 siksaan di alam kubur bagi orang yang tinggalkan sholat ya. Yang pertama apa dia Ustazah? Kuburnya disempit-sempitkan dan tulangnya dirapat-rapatkan. Kita ini kecil aja ya bunda bangka ya. Lalu apa? Tulang kita tuh akan disempit, kubur kita tuh akan disempit-sempitkan sehingga apa? Tulang kita tuh akan bertumbukan satu sama lain ya. Dan saat itu kita akan merasakan apa? Merasakan sakit. Kemudian kita akan mati, lalu kita akan dihidupkan kembali. Begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Ya Allah. Yang kedua apa dia Ustazah? Kuburnya dipenuhi oleh api. Siang dan malam kuburnya dipenuhi oleh api. Pada waktu ini ayah bunda abang kakak, dia akan bersedih dan berpikir, ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak bagikan ini dan bagikan itu? Ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak lakukan ini dan lakukan itu? Saat itu sudah tidak ada gunanya lagi ayah bunda bang kakak, karena dia sudah masuk ke alam kubur ya. Yang ketiga apa
dia Ustazah? Dia akan ditemani oleh seekor ular, yang mana ularnya ini ada namanya ayah bunda bangka. Siapa namanya Ustazah? Namanya adalah Suja al-Aqra, yang mana matanya terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi, dan panjangnya adalah seharian berjalan. Coba dibayangkan kalau kita berjalan seharian ayah bunda bangka, dapat berapa kilometer kalau kita berjalan seharian? Nggak terbayang ayah bunda bangka ya. Ular ini kalau datang ke kita, dia akan apa? Dia akan menghantam kita, mencambuk kita, lalu kita akan tenggelam ke dalam tanah, lalu dicongkel lagi kita, ditarik lagi kita, dihantam lagi kita. Begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Termasuk orang yang celaka tadi yang akan diazab oleh Allah, termasuk orang yang suka menunda-nunda sholatnya. Nggak apa-apa lah nanti aja sholatnya, nanggung masih ada kerjaan. Nggak apa-apa lah nanti aja sholatnya, nanggung masih ini dan itu. Kalau ayah bunda pernah dengar yang kayak gini, ketahuilah dialah disebutkan ke dalam golongan orang-orang yang celaka yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Coba komen angka 4, Ustazah akan lanjutkan lagi. Komen angka 4, Ustazah akan lanjutkan lagi ayah bunda abang kakak. Oke, siap. Komen angka 4, Ustazah akan lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. 3 siksaan di padang mahsyar bagi orang yang tinggalkan sholat. Apa dia Ustazah? Yang pertama, hisabnya sangat-sangat berat, sehingga nanti akan ada satu golongan yang mengatakan, ya Allah, boleh nggak ya Allah aku langsung dimasukkan ke dalam neraka. Bila dibawa ke neraka pun dia akan menangis dan berkata, ya Allah kembalikan ya Allah, kembali ke padang mahsyar. Saking mengerikannya lah di padang mahsyar ini ayah bunda abang kakak ya. Pada waktu itu akan ada orang yang kepalanya tenggelam, lalu akan ada orang yang kepalanya di kaki, kakinya di kepala, dan pada waktu itu akan ada orang yang lemes banget. Kenapa Ustazah? Karena waktu itu matahari hanya sejengkal aja dari kepalanya. Ya Allah, gak kebayang ya. Yang kedua apa dia Ustazah? Dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ini ayah bunda abang kakak, Allah akan buat pengumuman siapa-siapa aja orang yang akan Allah benci. Apalagi yang buat kita takut ayah bunda abang kakak selain Allah benci kepada kita ya. Yang ketiga apa dia Ustazah? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana nerakanya ini neraka yang khas khusus untuk orang-orang yang tinggalkan sholat ya. Inilah ayah bunda abang kakak, azab atau siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat, termasuk orang yang suka menunda-nunda sholatnya. Dia wajib untuk mengkodok sholatnya. Ayah bunda abang kakak, ada nggak yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Yang mau boleh komen mau. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Rini ya. Ada nggak yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Yang mau boleh komen mau. Masya Allah, banyak sekali yang mau ya. Oke. Maka Ustazah ingin katakan, janganlah kita tinggalkan sholat ya Bunda ya. Sesibuk apapun kita, jangan kita tinggalkan sholat ya. Karena yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholatnya. Maka jangan kita tinggalkan sholat ya. Oke, Masya Allah sudah banyak yang mau. Oke, Ustazah akan beritahu hukum kodok sholat. Apa dia Ustazah hukum kodok sholat ya? Hukum kodok sholat adalah wajib ya. Hukum kodok sholat adalah wajib. Kata siapa Ustazah? Kata keempat madhab mengatakan hukum kodok sholat adalah wajib ya. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat, baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja meninggalkan sholat ya. Sampai di sini paham atau tidak ayah bunda abang kakak? Sampai di sini paham nggak? Hukum kodok sholat adalah wajib, baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja meninggalkan sholat. Sampai di sini paham nggak? Yang paham boleh komen paham, yang paham boleh komen paham ayah bunda abang kakak. Alhamdulillah banyak yang paham ya. Yang paham boleh komen paham ya. Insya Allah di malam hari penuh barokah ini Ustazah akan ceritakan tentang 5 topik. Banyak sekali Ustazah, betul. Akan ada banyak sekali hal yang akan Ustazah ceritakan. Maka ayah bunda abang kakak jangan kemana-mana ya. Bagaimana cara kodok sholatnya? Setelah ini Ustazah akan beritahukan ya. Ada 5 topik yang akan Ustazah ceritakan. Ada 5 topik yang akan Ustazah ceritakan. Coba komen dulu angka 5. Ustazah akan ceritakan ke-5-5-nya. Coba komen dulu angka 5. Ustazah akan ceritakan tentang ke-5-5-nya. Komen angka 5, Ustazah akan ceritakan ke-5-5-nya ya. Kita akan bahas tentang keuzuran sholat ya. Keuzuran sholat, Masya Allah banyak sekali materinya Ustazah. Betul, banyak sekali nih hal yang baru anti ayah bunda tahu ya. Yang kedua kita akan bahas tentang jenis sholat kodok. Jenis sholat kodok ya. Lalu yang ketiga kita akan bahas tentang susunan kodok ya. Susunan kodok. Lalu yang keempat kita akan bahas tentang perihal kodok ya. Perihal kodok. Lalu yang kelima kita akan bahas tentang keharaman sholat sunnah ya. Ya Allah Ustazah banyak sekali materinya. Betul ayah bunda abang kakak ya. Maka jangan kemana-mana ayah bunda abang kakak ya. Oke, kita ke topik yang kelima terlebih dahulu, tentang keharaman sholat sunnah. Ternyata ayah bunda abang kakak, haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Siapa yang baru tahu? Coba komen dulu baru tahu. Siapa yang baru tahu? Coba komen dulu baru tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa yang baru tahu? Coba komen dulu baru tahu. Ternyata haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Siapa yang baru tahu? Coba komen dulu baru tahu. Banyak kan yang baru tahu nih? Ternyata banyak yang baru tahu ya. Baru 10 orang yang komen. Bantulah Ustazah tap-tap layar ya. Bantu dukung majelis ilmu ini dengan cara tap-tap layar ayah bunda abang kakak ya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Pendapat yang mengatakan haram ini siapa Ustazah? Ustazah yang bilang ya? Bukan Ustazah yang bilang ya. Pendapat yang mengatakan haram itu adalah dari keempat madhab ya. Pendapat yang mengatakan haram adalah dari keempat madhab, bukan
bukan pendapatnya Ustazah ya, tapi dari keempat-empat madhab ya. Oke, Ustazah akan ceritakan semuanya agar tidak menimbulkan kekeliruan di hati ayah, bunda, abang, kakak ya. Yuk, coba komen dulu angka 4. Ustazah akan ceritakan keempat-empatnya. Komen dulu angka 4, Ustazah akan ceritakan keempat-empat madhab tersebut. Nah, silakan. Komen angka 4, Ustazah akan ceritakan keempat-empat madhab tersebut ya. Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu, kecuali sholat sunnah yang berwaktu dan bersebab ya. Kecuali sholat sunnah yang berwaktu dan bersebab ya. Kata siapa ini Ustazah? Kata Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Berarti ada sholat sunnah yang dibolehkan Ustazah, walaupun sengaja meninggalkan sholat fardu. Betul, ada sholat sunnah yang boleh dilakukan walaupun sengaja meninggalkan sholat fardu. Apa dia Ustazah? Sholat sunat duha. Sholat sunnah duha boleh, rawatib boleh, witir boleh, tarawih boleh ya, sholat hari raya pun boleh. Lalu kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ada sholat sunnah yang nggak boleh dilakukan kalau kita sengaja meninggalkan sholat fardu. Apa dia Ustazah? Sholat sunat taubat tidak boleh, dan hajat pun tidak boleh. Atau tidak ayah, bunda, abang, kakak? Yang jelas boleh komen jelas. Sampai di sini jelas atau tidak? Yang jelas boleh komen jelas, yang jelas boleh komen jelas. Ayah, bunda, abang, kakak, jelas nggak? Sholat tahajud boleh ya, sholat tahajud boleh karena dia termasuk ke dalam sholat sunnah yang berwaktu dan bersebab ya. Sholat tahajud boleh. Oke, sudah banyak yang jelas. Ustazah lanjutkan lagi sambil bantu tap-tap layar Ustazah ya. Lalu pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Hanafi. Pendapatnya Imam Hanafi. Apa kata Imam Hanafi, ayah, bunda, abang, kakak? Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu, kecuali sholat sunnah rawatib boleh, sholat sunnah tasbih boleh, dan sholat sunnah tahiyatul masjid pun boleh. Ini pendapatnya Imam Hanafi ya. Lalu pendapat yang keempat, yang terakhir adalah pendapatnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik Ustazah? Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu, kecuali sholat sunnah sebelum subuh boleh, sholat sunnah sebelum subuh boleh, lalu sholat sunnah rawatib boleh, sholat sunnah witir pun boleh, sholat sunnah tahiyatul masjid pun boleh. Di luar dari sini tidak boleh. Inilah pendapat yang mengatakan haram dari keempat-empat madhab ya. Siapa yang mau masuk dalam grup, Ustazah akan bagikan catatan Ustazah yang lebih detail, yang lebih lengkap lagi. Coba komen angka 1. Ada nggak yang mau Ustazah bagikan catatan Ustazah yang lebih detail, yang lebih cantik lagi, yang lebih lengkap lagi? Yang mau boleh komen angka 1. Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu ya bunda. Kenapa jadi sepi? Masih adakah orang dalam live Ustazah ini? Masih ada ternyata ya. Bantulah tap-tap layar ya, dukung majelis ilmu ini. Kita tembuskan malam ini sampai 50k tap-tap layar ya. Bantu dukung majelis ilmu ini dengan cara tap-tap layar ayah, bunda, abang, kakak ya. Biar Ustazah nggak merasa kesepian ya. Semoga semuanya bisa masuk ke dalam grup. Kita akan detailkan lagi ilmu-ilmu ini. Oke? Kita lanjutkan dulu pelajarannya ya. Misalnya Allah kasih kita rezeki kan, Allah kasih kita duit. Allah kasih kita duit. Kira-kira ayah, bunda, abang, kakak ya, kita bayar hutang dulu apa kita bersedekah dulu? Yang mana nih? Bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu? Kalau Allah kasih kita duit, kalau Allah kasih kita uang, kira-kira kita bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu? Ayah, bunda, abang, kakak, yang mana nih? Hutang dulu atau sedekah dulu? Kita bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu? Yang mana ayah, bunda, abang, kakak? Bayar hutang dulu atau bersedekah dulu? Ada yang bilang hutang dulu, ada yang bilang sedekah dulu. Bunda Aira bilang hutang dulu. Yang mana nih? Kalau Allah kasih kita rezeki, kira-kira kita harus bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu? Ayah, bunda, abang, kakak. Ada yang bilang sedekah dulu, ada yang bilang hutang dulu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita wajib bayar hutang terlebih dahulu. Betul ya? Sedekah ini sifatnya adalah sunnah. Jadi sama Allah kita udah punya hutang sholat wajib. Seharusnya apa? Kita kodok dulu sholat wajib kita tuh, baru kita bersibuk dengan sholat sunnah ya. Hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah sangat-sangat wajib kita bayar. Sampai di sini analoginya paham atau tidak? Yang paham boleh komen paham. Sampai di sini analoginya paham atau tidak ayah, bunda, abang, kakak? Yang paham boleh komen paham, yang paham boleh komen paham. Paham nggak analoginya? Hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah. Kita sama Allah udah punya hutang sholat wajib ya. Banyak sholat wajib yang kita tinggalkan. Maka seharusnya kita kodok dulu sholat wajib kita itu, baru kita bersibuk dengan sholat sunnah. Paham kak? Siap, Masya Allah. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Ada yang bilang sama Ustazah, aku tuh udah banyak sholat yang kutinggalkan Ustazah, maka aku pergilah Ustazah sholat taubat karena udah banyak sholat yang kutinggalkan. Banyak orang yang suka tersilap di sini. Jadi taubat itu bukan bersibuk untuk sholat ya. Taubat di sini apa artinya? Taubat adalah menginsafi dosa-dosa kita yang telah lalu ya, menginsafi dosa-dosa yang lalu. Kita merasa menyesal, lalu kita berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita kodok sholat kita yang banyak tertinggal tadi ya. Jadi cara kita bertaubat bukan kita sibuk untuk sholat taubat ya. Cara kita bertaubat adalah dengan mengkodok sholat kita yang banyak tertinggal tadi. Sampai di sini jelas atau tidak? Ya, jadi cara bertaubat bukan sibuk sholat taubat ya. Cara bertaubat kalau sudah banyak sholat yang ditinggalkan adalah dengan mengkodok sholat yang banyak tertinggal tadi. Jelas atau tidak?
Jelas atau tidak ayah bunda abang kakak? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Oke, Ustazah akan lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. Yuk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita belajar lagi tentang susunan kodok dan jenis-jenis sholat kodok ya. Kita akan belajar lagi tentang susunan kodok dan jenis-jenis sholat kodok. Tapi ini materinya agak sedikit sulit. Kira-kira ayah bunda abang kakak siap nggak untuk menerima materi ini? Ini materinya agak sedikit sulit. Kira-kira siap nggak untuk menerima materi ini? Cara kodoknya. Setelah ini Ustazah akan beritahukan bagaimana cara kodoknya ya. Ini materinya agak sedikit sulit ayah bunda abang kakak. Siap nggak untuk menerima materi ini? Yang siap coba komen siap. Yang siap boleh komen siap, yang siap boleh komen siap ayah bunda abang kakak. Siap Ustazah, bismillah. Oke, kita mulai ya. Kodok terbagi menjadi dua. Ada dia sengaja, ada dia sengaja, ada dia tidak sengaja. Ada sengaja, ada dia tidak sengaja. Orang yang sengaja meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, sengaja dia meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, maka orang ini berdosa ya. Maka orang ini berdosa. Kalau nggak sengaja meninggalkan sholat karena ada uzurnya, nggak sengaja dia meninggalkan sholat karena ada uzurnya, maka orang ini tidak berdosa. Sampai di sini paham atau tidak? Yang paham boleh komen paham ya. Yang paham boleh komen paham. Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah. Kenapa nggak ada yang tap-tap lagi nih? Allahu Akbar ya. Bantu tap-tap layar Ustazah ya. Hari ini malam ini kita tembuskan sampai 50k. Paham nggak sampai sini? Yang paham boleh komen paham ya. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia wajib untuk kodok segera. Wajib dia kodok segera. Maksudnya gimana Ustazah? Misalnya dia kan bangun subuh kan kesiangan. Terus dia apa? Sibuk nyiapkan kerjaannya, nggak dikodok, nggak sholat subuh dulu dia. Sibuk dia nyiapkan kerjaan, sibuk dia apa? Berangkat kerja, nggak kodok subuh dulu dia. Maka orang ini berdosa. Jadi kalau sudah tahu subuhnya kesiangan, segeralah sholat subuh terlebih dahulu, baru sibuk ngerjain yang lain ya. Kalau nggak sengaja, dia sunnah untuk kodok segera. Sampai di sini paham nggak? Yang paham boleh komen angka 1. Yang paham boleh komen angka 1. Yang paham boleh komen angka 1 ayah bunda abang kakak ya, biar Ustazah lanjutkan lagi. Yang paham boleh komen angka 1. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Yang kedua, orang yang sengaja tinggalkan sholat, sengaja dia tinggalkan sholat, dia wajib untuk tertib. Wajib dia ikut susunan. Wajib dia ikut susunan. Maksudnya gimana Ustazah? Oke, misalnya kan, dia bangun subuh. Dia tidur lagi nggak sholat. Bangun-bangun udah azan zuhur. Kira-kira ayah bunda abang kakak, dia sholat subuh dulu apa sholat zuhur? Kira-kira dia sholat subuh dulu kah? Atau dia sholat zuhur? Sholat yang mana dulu yang harus dilakukannya ayah bunda abang kakak? Sholat subuh dulu apa dia sholat zuhur? Sholat yang mana dulu yang dia harus lakukan? Ada yang bilang zuhur dulu, ada yang bilang subuh dulu. Sebenarnya sholat yang mana dulu nih yang harus dilakukannya ayah bunda abang kakak? Ada yang bilang subuh dulu, ada yang bilang zuhur dulu. Oke ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Kalau dia sengaja tinggalkan sholat, dia wajib untuk tertib. Wajib dia ikut susunan. Artinya apa? Dia wajib kodok subuh terlebih dahulu, baru setelah itu dia sholat zuhur. Tapi kalau dia tidak sengaja, sunnah dia untuk tertib. Sunnah dia untuk tertib. Artinya apa? Artinya dia boleh sholat zuhur dulu, setelah itu dikodok subuhnya. Kalau dia kodok subuh terlebih dahulu, dapat dia pahala sunnahnya. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 2. Yang paham boleh komen angka 2 ayah bunda abang kakak. Yang paham boleh komen angka 2. Yang paham boleh komen angka 2. Alhamdulillah. Oke, siap ya. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia haram untuk sholat sunnah ya. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia haram untuk sholat sunnah. Sedangkan orang yang tidak sengaja tinggalkan sholat, dia boleh untuk sholat sunnah ya. Ayah bunda abang kakak tidak perlu catat-catat ya, tidak perlu screenshot ya. Ustazah akan undang ayah bunda abang kakak ke dalam grup ya. Siapa yang mau coba dulu pakai emot ikon smiley, komen dulu pakai emoji tersenyum. Siapa yang masuk ke dalam grup, coba dulu komen pakai emot ikon smiley. Emot ikon tersenyum. Masya Allah ya. Tersenyum. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Jadi ayah bunda abang kakak, orang yang sengaja tinggalkan sholat tadi, dia bukan dapat 1 dosa ya. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia dapat 4 dosa. Dosa pertama, dia sengaja meninggalkan sholat. Dosa kedua, nggak segera dikodok sholatnya. Dosa ketiga, nggak tertib, dia nggak ikut susunan. Dosa keempat, bersibuk dia dengan sholat sunnah ya. Jadi orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia bukan dapat 1 dosa, tapi dia dapat 4 dosa ayah bunda abang kakak ya. Yuk kita belajar lagi tentang uzur yang tidak sengaja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Ustazah mau tanya dulu nih ke ayah bunda abang kakak, apa yang ayah bunda pahami tentang uzur yang tidak sengaja? Ada yang tahu nggak apa itu uzur yang tidak sengaja? Ada yang tahu nggak apa itu uzur yang tidak sengaja ayah bunda abang kakak? Ada yang tahu nggak apa itu dia uzur yang tidak sengaja? Ada yang tahu nggak? Kalau orang yang haid atau nifas itu dia bukan uzur ya. Orang yang haid atau nifas itu bukan uzur, dia malah wajib untuk tidak sholat. Ada yang tahu nggak? Ada yang bilang sakit, ada yang belum tahu. Oke. Kalau orang yang sakit itu wajib sholat atau tidak? Orang yang sakit wajib sholat atau tidak? Ayah bunda abang kakak. Orang yang sakit dia wajib sholat kah atau tidak? Ayah bunda abang kakak, coba jawab. Orang yang sakit dia wajib sholat atau tidak?
Orang yang sakit wajib sholat kah? Nah, coba jawab. Orang yang sakit wajib sholat atau tidak? Ayah, bunda, abang, kakak. Wajib, ustazah. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang enggak. Sebenarnya orang sakit wajib sholat enggak? Orang yang sakit ya, sambil bantulah tetep layar ustazah ya, bantu dukung majelis ilmu ini kita tembuskan sampai 50k ya. Orang yang sakit dia wajib sholat ya. Karena apa? Karena Allah kasih keringanan sama dia. Kalau dia sholatnya nggak bisa berdiri, dia bisa sholatnya duduk. Kalau nggak bisa duduk, dia bisa apa? Berbaring ya. Kalau nggak bisa berbaring, berkedip pun boleh. Selagi masih ada akalnya, dia wajib untuk sholat ya. Selagi masih ada akal, dia wajib untuk sholat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk kita lanjutkan lagi. Uzur tidak sengaja terbagi menjadi dua. Ada dia lupa, ada dia tidur. Lupa pun terbagi lagi menjadi dua, ayah, bunda, abang, kakak ya. Lupa pun terbagi lagi menjadi dua. Ada dia lalai atau sibuk. Sibuk kenapa ini ustazah? Banyaklah macam-macam nih kesibukannya ya. Banyak macam-macam kesibukannya. Sibuk dia ngurusin kerjaannya sehingga dia lupa untuk sholat ya. Sibuk apa lagi? Sibuk ngurusin bisnis ya. Atau sibuk apa lagi? Sibuk main game, Allahu Akbar. Atau dia sibuk scroll TikTok. Atau sibuk nonton drama, Allahu Akbar. Sehingga dia lupa untuk sholat. Maka orang ini masuk kategori tidak ada uzur. Artinya apa? Artinya dia sengaja meninggalkan sholat. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat berarti dia berdosa. Sampai di sini jelas atau tidak? Sampai di sini jelas nggak? Yang jelas boleh komen jelas. Kalau dia sibuknya karena kerjaan, maka orang ini masuk kategori tidak ada uzur, artinya dia sengaja meninggalkan sholat ya. Kalau sengaja berarti formulanya gimana? Wajib qada segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Jelas tidak? Yang jelas boleh komen jelas, yang jelas boleh komen jelas, ayah, bunda, abang, kakak. Jelas, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Lupa yang kedua karena dia ada sebuah keharusan. Misalnya dia harus layani anak-anaknya ya, menyiapkan makan anaknya, menyiapkan pakaian anaknya, sehingga dia terlupa untuk sholat. Atau misalnya dia harus layani suaminya, menyiapkan makan suaminya, menyiapkan baju suaminya ya. Atau misalnya pas lagi datang tamu ke rumahnya, sehingga dia lupa untuk sholat. Maka orang ini masuk kategori tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, sunnah dia qada segera, sunnah tertib, dan boleh dia untuk sholat sunnah. Ustazah mau tanya nih ke ayah, bunda, abang, kakak. Kira-kira sesi live ustazah pada malam hari ini bermanfaat atau tidak? Kira-kira sesi live ustazah pada malam hari ini bermanfaat atau tidak, ayah, bunda, abang, kakak? Siapa yang ngerasa sesi live ustazah ini bermanfaat? Coba komen dulu bermanfaat. Siapa yang ngerasa sesi live ustazah ini bermanfaat? Coba komen dulu bermanfaat. Bermanfaat sekali ustazah, banyak sekali ilmu yang kudapatkan pada malam hari ini ustazah. Masya Allah, alhamdulillah ya. La haula wala quwata illa billah ya. Ayah, bunda, ustazah mau minta tolong nih ke ayah, bunda, abang, kakak ya, agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Boleh nggak bantu ustazah tekan tombol share di sebelah ujung kanan bawah ini. Tekan tombol share di sebelah ujung kanan bawah. Bagikan majelis ilmu ini ke banyak orang. Bagikan ke grup-grup ya, tekan tombol share sebanyak-banyaknya dan bantu dukung majelis ilmu ini. Karena apa? Supaya apa ustazah? Supaya orang lain juga merasakan manfaatnya, ayah, bunda ya. Biar nggak hanya kita yang dapat merasakan manfaatnya, tapi orang-orang yang di luar sana juga bisa merasakan manfaatnya ya. Dukung ustazah dengan cara tap-tap layar, bukan dukung ustazah ya. Dukung majelis ilmu ini dengan cara tap-tap layar, ayah, bunda, abang, ya. Ustazah doakan yang sudah bagikan tadi, Allah lipat gandakan rezekinya ya. Allah berkahi kehidupan keluarganya. Allah kumpulkan dia kembali di jannahnya Allah, insyaallah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ayah, bunda, abang, ya. Oke, selanjutnya uzur yang selanjutnya adalah tertidur ya. Tidur ini pun terbagi lagi menjadi dua. Tidur pun terbagi lagi menjadi dua. Ada dia yang sebelum azan, ada dia yang sebelum azan, ada dia yang setelah azan. Oke, ustazah akan berikan contohnya ya. Yang sebelum azan dulu nih. Misalnya dia kerjanya shift, pulang-pulang jam 12 siang. Lalu dia ngantuk, dia kecapean. Dia tertidur, bangun-bangun jam 5 sore. Bangun-bangun jam 5 sore. Maka orang ini masuk kategori tidak sengaja. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 1. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 1. Orang yang tidurnya sebelum azan, dia masuk kategori tidak sengaja. Yang paham boleh komen angka 1, yang paham boleh komen angka 1. Alhamdulillah. Kalau nggak sengaja, sunnah qada segera, sunnah tertib, dan boleh dia untuk sholat sunnah ya. Oke, selanjutnya tidur yang kedua setelah azan ya. Misalnya dia tidurnya jam 2 siang kan. Dia tidur jam 2 siang, bangun-bangun jam 5 sore. Maka orang ini masuk kategori sengaja. Ini masuk kategori sengaja. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 2, yang paham boleh komen angka 2. Kalau dia tidurnya setelah azan, dia masuk kategori sengaja. Kalau sengaja berarti apa? Wajib qada segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Alhamdulillah sudah banyak yang paham ya. Agar semakin banyak yang paham, ustazah akan kasih contoh ya. Misalnya dia bangun jam 5.30. Dia bangun jam 5.30. Dia tidur lagi nggak sholat, bangun-bangun jam 8 pagi. Orang ini masuk kategori apa? Yang jawab sengaja coba komen A. Kalau nggak sengaja coba komen B. Ini masuk kategori apa nih? A atau B? Masuk kategori A atau B, ayah, bunda, abang, kakak? Masuk kategori apa nih? A atau B? Kalau sengaja boleh komen A, nggak sengaja boleh komen B. Ustazah ulangin ya. Dia kan bangun jam 5.30. Dia tidur lagi. Nggak sholat subuh, bangun-bangun jam 8 pagi. Orang ini masuk kategori apa? Sengaja atau tidak sengaja? Yang sengaja boleh komen A, nggak sengaja boleh komen B. Masuk kategori apa dia, ayah, bunda, abang, kakak? A atau B?
Oke, betul. Dia masuk kategori sengaja. Kalau sengaja, wajib dia kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Masya Allah. Yuk kita bahas yuk bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal ya. Bismillah kita mulai ya. Bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal ya. Tapi Ustazah minta tolong dua hal. Bantu tap-tap layar dan bantu sebarluaskan majelis ilmu ini. Bantu tap-tap layar dan bantu sebarluaskan majelis ilmu ini ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang sudah siap boleh komen siap. Siapa yang sudah siap boleh komen siap. Ayah, bunda, abang, kakak ya. Karena sebentar lagi kita akan masuk bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal. Sudah siap belum ayah, bunda, abang, kakak? Yang sudah siap boleh komen siap. Nah, sudah siap belum? Yang sudah siap boleh komen siap. Yang sudah siap boleh komen siap. Siap Ustazah, bismillah. Oke. Siap. Siap, oke. Cara mengkodok sholat yang tertinggal banyak puluhan-puluhan tadi. Caranya terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia wajib dianggarkan. Wajib dihitung berapa jumlah sholat yang tertinggal ya. Wajib dianggarkan. Wajib dihitung berapa jumlah sholat yang tertinggal ya. Ini pun terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama kita jelas. Jelas di sini artinya kita ingat berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan. Iya Ustazah, rasanya 10 sholat yang kutinggalkan Ustazah. Maka kodoklah 10 sholat tadi yang kita ingat. Kalau nggak jelas, nggak ingat gimana Ustazah? Kalau nggak jelas, kalau nggak jelas, nggak ingat, maka Ustazah akan beritahu cara menghitungnya ya. Ustazah akan beritahu cara menghitungnya. Anggaplah 10 tahun dari setelah kita balik ya. 10 tahun dari setelah kita balik ya. 2 tahun ini kita benar-benar nggak sholat. 2 tahun kita nggak sholat. 8 tahun itu kita sholatnya kadang-kadang. Kadang sholat, kadang nggak. Kadang-kadang ini dianggaplah nggak ada ya. Lalu 10 tahun dikalikan 5. Sholat 5 waktu kan. Kali 365 hari. Dapat berapa ayah, bunda, abang, kakak? 10 tahun kali 5 kali 365 hari. Dapat berapa tuh? Dapat berapa? 18 kalau nggak salah ya. 18.250 sholat sudah kita tinggalkan. Ini banyak atau banyak banget ayah, bunda, abang, kakak ya. 18.250 sholat sudah kita tinggalkan. Ini banyak atau banyak banget nih? Banyak atau banyak banget nih? 18.250 sholat sudah kita tinggalkan. Banyak banget katanya tuh. Banyak atau banyak banget nih? Ini masih cerita 10 tahun. Belum cerita 15 tahun ya. Belum cerita 20 tahun. Belum cerita 30 tahun. Ya Allah, ternyata banyak sholat yang kita tinggalkan ayah, bunda, abang, kakak ya. Seharusnya kita bersedih. Banyak sekali sholat yang kita tinggalkan. Maka kata para ulama apa? Penuhkan waktu kalian. Penuhkan waktu kita untuk kodok sholat yang banyak tertinggal tadi. Penuhkan waktu untuk kodok sholat yang banyak tertinggal tadi ya. Setelah kita sholat zuhur, kita kodoklah zuhur kita itu. Setelah kita sholat asar, kita kodok asar kita itu. Setelah sholat maghrib, kita kodok maghrib kita itu. Istiqomah seperti ini. Habis sholat 5 waktu, kita langsung kodok sholat kita. Istiqomah kita lakukan seperti ini. Insya Allah sholat yang 18.250 sholat ini pasti akan terselesaikan ayah, bunda, abang, kakak ya. Cara sholatnya sama seperti sholat fardu pada umumnya. Niatnya pun sama. Kalau mau ditambah kodoan lillahi ta'ala boleh. Hukumnya adalah sunnah ya. Bantulah tap-tap layar Ustazah ya, biar Ustazah nggak merasa sendiri dalam live ini ya. Pernah ketemu nggak ayah, bunda, abang, kakak ya? Ada kan orang mau taubat kan, dia malah sibuk pergi ke majelis-majelis zikir ya. Sibuk dia zikirnya 1000 kali ya. Sibuk dia zikirnya 50.000 kali. Kalau ada orang yang seperti ini ayah, bunda, abang, kakak, maka ketahuilah dia sedang ditipu oleh syaitan. Setan tengah tertawa terbahak-bahak, hahaha kata syaitan, karena berhasil untuk menipu dia. Sehingga apa? Sehingga dia nggak kodok sholat dia yang banyak tertinggal tadi. Allahu Akbar. Berarti nggak boleh berzikir Ustazah. Boleh berzikir ya, asalkan apa? Kodok dulu sholat kita yang banyak tertinggal tadi. Selesaikan dulu hal-hal yang wajib ya. Oke? Dalam fase kehidupan kita, tengok nih. Dalam fase kehidupan kita ayah, bunda, abang, kakak ya. Kita kan awalnya nggak sholat ya, betul? Kita awalnya nggak sholat. Alhamdulillah Allah kasih hidayah sama kita ya. Kita mulai sholat ya. Kita mulai menjaga sholat kita yang 5 waktu. Kita mulai kodok sholat kita. Tapi ayah, bunda, abang, kakak, ternyata sholat 5 waktu kita nggak diterima sama Allah. Kodok kita nggak diterima sama Allah. Kenapa coba ayah, bunda, abang, kakak? Kenapa coba? Kenapa sholat 5 waktu kita nggak diterima sama Allah? Kenapa kodok kita nggak diterima sama Allah? Ternyata ada kesalahan yang kita buat dalam sholat. Kesalahan dalam sholat sehingga mengakibatkan sholat kita tidak sah, batal, atau bahkan haram. Ya Allah, apalagi ini Ustazah. Jangan-jangan selama ini sholatku 35 tahun, tapi sholatku nggak diterima sama Allah. Ya Allah. Ya bunda, ada kesalahan yang kita buat dalam sholat sehingga Pak mengakibatkan sholat tidak sah, batal, atau bahkan haram. Ya, siapa yang mau belajar coba komen mau, Ustazah akan ceritakan. Siapa yang mau belajar coba komen mau, Ustazah akan ceritakan. Ya, sebentar lagi Ustazah akan ceritakan ya. Bagaimana? Mau Ustazah ceritakan nggak? Apa kita mau akhiri live-nya? Kalau mau diakhiri live-nya, Ustazah akan akhiri. Kalau mau diceritakan, Ustazah akan ceritakan. Kalau enggak, Ustazah cukupkan dulu live-nya sampai di sini. Mau Ustazah ceritakan nggak? Mau Ustazah. Baru 20 orang yang komen mau ya. Sambil bantu tap-tap layar Ustazah akan ceritakan semuanya. Masya Allah, banyak sekali yang mau ya. Oke, Ustazah akan ceritakan semuanya tentang kesalahan dalam sholat itu ya. Kesalahan dalam sholat ya. Kesalahan dalam sholat.
kesalahan dalam solat sehingga mengakibatkan solat kita tidak sah, batal atau bahkan haram. Ya Allah, apalagi ini Ustazah, aku baru tahu Ustazah, Masya Allah. Oke ayah bunda ya. Nah, coba komen dulu angka 1. Ustazah akan ceritakan kesalahan yang pertama. Coba komen dulu angka 1. Ustazah akan ceritakan kesalahan yang pertama. Aku mau belajar. Siap ayah bunda ya. Coba komen angka 1. Ustazah akan ceritakan kesalahan yang pertama. Oke, kesalahan pada niat. Banyak sekali orang yang suka buat silap di sini ya. Kesalahan pada niat. Banyak sekali orang yang suka keliru di sini, ayah, bunda, abang, kakak ya. Kesalahan pada niat. Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah. Jangan sampai sepi ayah, bunda ya. Sambil bantu tap-tap layar Ustazah. Siapa yang baca niatnya masih kayak gini? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat ya. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Ada nggak yang masih baca niatnya kayak gini? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kalau ada yang baca niatnya masih kayak gini, maka apa? Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa Ustazah? Tahu nggak yang kurangnya apa? Tahu nggak yang kurangnya ini apa, ayah, bunda, abang, kakak ya? Dia kurang apa? Kurangnya apa? Dia tidak menyatakan fardu ya. Tidak menyatakan fardu. Seharusnya gimana Ustazah? Sengaja aku sholat fardu zuhur ya. Sengaja aku sholat fardu asar. Harus nyatakan fardunya. Karena kalau nggak dinyatakan fardunya, maka sholatnya tidak sah. Ya Allah, aku kadang-kadang aku nyatakan Ustazah, kadang-kadang enggak Ustazah. Banyak sekali hal yang aku baru tahu hari ini Ustazah. Ya ayah, bunda ya. Ustazah mau tanya nih kayak bunda, abang, kakak ya. Niat itu sebenarnya letaknya di mana? Niat letaknya di mana? Di hati atau di lafaz? Di mana letak niat ayah, bunda, abang, kakak? Niat ini letaknya di hati kah atau di lafaz? Di mana letak niat sebenarnya? Di lafaz kah atau di hati? Di mana letak niat sebenarnya ayah, bunda, abang, kakak? Di mana letak niat? Sebentar ya, sudah perbaiki dulu ya, biar cantik. Betul ya, letak niat ini harus terlintas dalam hati ya. Letak niat harus terlintas dalam hati. Kalau dilafazkan hukumnya adalah sunnah. Ustazah, aku baru tahu Ustazah. Jangan-jangan selama ini aku sholatnya 35 tahun tapi sholatku nggak diterima sama Allah. Ya Allah. Tapi ayah, bunda, Ustazah ingin katakan, bersyukurlah hari ini ayah, bunda. Allah pilih ayah, bunda untuk duduk dalam majelis ilmu. Yuk semuanya komen kesyukuran. Semuanya komen alhamdulillah. Wujud kesyukuran kita sama Allah. Karena hari ini Allah pilih kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Begitu banyak orang Islam yang ada di Indonesia, tapi Allah pilih hanya segini aja. Yuk komen alhamdulillah sambil pakai emoji menangis pun boleh, karena banyak sekali kita yang belum tahu ternyata. Komen alhamdulillah, wujud kesyukuran kita sama Allah, ayah, bunda, abang, kakak ya. Karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Maka kita wajib bersyukur ayah, bunda, abang, kakak, karena hari ini Allah pilih kita untuk duduk dalam majelis ilmu ya. Komen-komen lah alhamdulillah ya, wujud kesyukuran kita sama Allah. Oke, Ustazah akan lanjutkan lagi kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua. Coba komen angka 2. Ustazah akan lanjutkan lagi. Coba komen angka 2. Ustazah akan lanjutkan lagi kesalahan yang berikutnya. Ini pun banyak sekali orang yang suka salah di sini. Banyak sekali orang yang suka salah di sini, ayah, bunda, abang, kakak ya. Coba komen angka 2. Ustazah akan lanjutkan kesalahan yang kedua. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Kesalahan dalam takbir. Kesalahan dalam takbir. Dengarkan siapa yang baca takbirnya masih kayak gini. Yang A, dia bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang B, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ayah, bunda, abang, yang mana nih? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Coba jawab. Yang A atau yang B? Yang mana ayah, bunda, abang, kakak? Yang A kah atau yang B? Ada jawab yang A, ada jawab yang B. Apa ayah, bunda, abang, A atau B nih? Oke, Masya Allah ya. Kalau ada jawab yang B, sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu ya. Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah ya. Kalau ada jawab yang B, maka hukumnya adalah haram. Artinya apa? Dia berdosa. Kenapa Ustazah? Karena dia sudah mengubah makna. Nggak boleh dibaca panjang A-nya ya, bunda, bang, ya. Walaupun hanya sekedar 2 harokat. Karena dia bisa mengubah makna. Artinya apa? Dia mempertanyakan apakah Allah maha besar. Nggak boleh dibaca panjang A-nya. Yang boleh itu lamnya. Kalau A-nya tuh nggak boleh ya. Ustazah kasih lihat nih. Syarat sah takbiratul ihram itu ada 16 ya. Syarat sah takbiratul ihram ada 16. Tengok nih. Syarat sah takbiratul ihram ini ada 16. Nah, 16. Tadi Ustazah cerita poin ke-6. Tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah dalam kalimat Allah. Nggak boleh baca Allahu Akbar. Walaupun terdengar 2 harokat tidak boleh. Karena nanti maknanya berubah. Jadi yang benar gimana Ustazah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ayah, bunda, ternyata banyak sekali yang kita nggak tahu kan? Ya Allah Ustazah, banyak sekali yang aku nggak tahu Ustazah. Siapa yang mau Ustazah undang ke dalam grup? Coba komen mau. Ustazah akan detailkan tentang bab sholat kita. Ada nggak yang mau belajar lebih detail lagi? Yang mau boleh komen mau.
Yang mau boleh komen mau, ayah, bunda, abang, kakak. Siapa yang mau? Siapa yang mau boleh komen mau. Ada nggak? Banyak nggak yang mau, ayah, bunda, kakak? Banyak nggak yang mau? Ustazah undang ke dalam grup, kita akan detailkan lagi. Karena banyak sekali kita yang nggak tahu. Ya, kalau kita banyak yang nggak tahu, jangan-jangan selama ini kita beramal tapi amalnya tanpa ilmu. Allahu Akbar. Kalau kita beramal tapi amal tanpa ilmu, maka apa? Amal kita ditolak, ayah, bunda. Amal kita nggak diterima. Kalau amal kita nggak diterima, amal kita ditolak, maka apa? Pahala kita nol. Maukah ayah, bunda, abang, kakak menghadap Allah dalam keadaan pahala kita nol? Seharusnya kita bersedih, ayah, bunda. Mau nggak kalau misalnya menghadap Allah dalam keadaan pahala kita nol? Tentu tidak mau kan, ayah, bunda? Tentu tidak mau. Tapi kenapa kita banyak sekali hal yang kita nggak tahu? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, betul? Kita sibuk apa? Sibuk kita bekerja, kerjaan ini nggak akan ada habis-habisnya. Sibuk kita berbisnis, betul? Sibuk apa lagi kita? Me time, family time, ya. Lalu sibuk apa lagi? Sibuk traveling, sibuk kita main game, sibuk apa lagi? Sibuk nonton drama. Sehingga apa? Sehingga kita nggak ada waktu untuk belajar ilmu agama. Padahal ayah, bunda, ilmu agama ini wajib kita pelajari. Apalagi bab sholat kita. Tadi banyak sekali perkara yang kita nggak tahu. Maka kita perlu wajib belajar. Ya, sholat adalah wajib. Tapi belajar ilmu tentang sholat adalah lebih wajib lagi, ayah, bunda. Ya, saya ingin katakan, mumpung Allah masih kasih waktu, mumpung Allah masih kasih kesempatan, segera pergi cari majelis-majelis ilmu untuk belajar ilmu agama. Ya, ayah, bunda, ya. Yuk, coba komen angka 3. Ustaz akan lanjutkan kesalahan yang ketiga. Coba komen angka 3. Ustaz akan lanjutkan kesalahan yang ketiga. Ini pun banyak sekali, ramai sekali orang yang suka tersilap di sini. Dia menghentikan sholat. Dia menghentikan sholat apabila banyak sekali orang yang suka buat silap di sini. Dia menghentikan sholat apabila ada yang panggil, lalu dihentikannya sholatnya. Atau misalnya dia lagi ragu-ragu dalam sholat, lalu dihentikannya sholatnya. Yang panggil ini, entah itu yang panggil ibunya kah, ayahnya kah, atau suaminya kah. Misalnya dia lagi sholat fardu kan, dia lagi sholat fardu zuhur. Lalu apa? Ibunya manggil, ya. Lalu dibatalkannya sholat fardunya ini. Kalau dibatalkannya sholat fardunya, maka hukumnya adalah haram. Artinya apa? Dia berdosa, ya. Kecuali dia lagi sholat sunnah, dia lagi sholat sunnah duha. Lalu apa? Dia dipanggil sama ibunya, lalu dibatalkannya sholat sunnahnya, maka hukumnya adalah sunnah dia menyahut panggilan ibunya. Sampai di sini paham atau tidak? Yang paham boleh komen paham. Sampai di sini paham atau tidak, ayah, bunda, abang, kakak? Yang paham boleh komen paham, yang paham boleh komen paham. Alhamdulillah, paham, ustazah. Oke, selanjutnya ragu-ragu. Misalnya dia lagi ragu-ragu nih, aku ini rakaat ketiga kah atau rakaat keempat? Kalau ayah, bunda jadi seperti ini, ayah, bunda pilih yang mana? Pilih 3 atau 4? Pas lagi sholat teringat, ini aku lagi rakaat keberapa ya? 3 atau 4? 3 atau 4? Kalau ayah, bunda jadi seperti ini, ayah, bunda pilih yang mana nih? 3 atau 4? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Pilih yang mana, ayah, bunda, abang, kakak, ya? Ada yang jawab 3, ada yang 4. Oke, ya. Jangan pilih rakaat keempat. Kalau pilih rakaat keempat, maka sholat kita tidak sah, ya. Pilihlah rakaat yang paling sedikit, ayah, bunda, abang, kakak, ya. Pilih rakaat yang paling sedikit, ya. Ayah, bunda, yuk kita belajar detail lagi, ya, tentang ilmu agama ini, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Ada 3 ilmu yang harus kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Yang kalau kita nggak belajar ilmu ini, kita akan berdosa setiap saat. Ini 3 ilmu wajib nih yang harus kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Kalau nggak, kita akan berdosa setiap saat, ya. Siapa yang mau belajar ketiga ilmu ini? Coba komen mau. Siapa yang mau belajar ketiga ilmu ini? Coba komen mau. Ada nggak yang mau belajar? Kalau ada yang mau belajar, Ustaz akan kasih tahu. Kalau nggak ada, kita cukupkan live-nya sampai di sini. Ini 3 ilmu wajib nih. 3 ilmu wajib yang kita pelajari sebelum kita mati. Kalau nggak, kita akan berdosa setiap saat. Apa dia, Ustaz? Bismillah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Apa dia ilmu tauhid, Ustaz? Ilmu untuk kita kenal Allah, ilmu untuk kita belajar sifat-sifat Allah. Namanya adalah ilmu tauhid. Kalau pengen buat Allah cinta sama kita dan kita cinta sama Allah, maka belajarlah ilmu tauhid, ya. Yang kedua apa dia, Ustaz? Ilmu fikih. Belajar apa? Bab bersuci, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Itu namanya ilmu fikih, ya. Ustaz, dulu aku pernah belajar di madrasah. Nggak cukup, ayah, bunda. Harus detail kita pelajari. Tadi aja banyak yang nggak tahu kan? Kesalahan yang kedua aja banyak sekali yang nggak tahu. Harus detail kita pelajari. Bagaimana salatnya seperti salat Rasulullah, bagaimana bersucinya seperti bersuci Rasulullah. Harus detail kita pelajari, ya. Tasawuf apa dia, Ustaz? Ilmu untuk kita perbaiki hati kita agar kita tiru akhlak-akhlaknya Rasulullah, agar kita terhindar dari sikap riya, ujub, dan takabur. Namanya adalah ilmu tasawuf, ya. Kita nggak boleh pilih salah satunya aja. Ustazah, aku mau belajar bab tauhid aja. Nggak boleh. Harus ada 3 ilmu ini dalam diri kita. Ibarat kita sedang bangun rumah. Kalau salah satu rangkanya aja nggak ada, maka nggak sempurna rumahnya, ayah, bunda, ya. Harus ada 3 ilmu ini dalam diri kita, ya. Kata Imam Malik, kalau misalnya ada orang yang belajar ilmu fikih tapi dia nggak belajar ilmu tasawuf, maka dia diberi gelar fasik, ya. Kalau dia belajar ilmu tasawuf tapi dia nggak belajar ilmu fikih, dia diberi gelar zindik. Zindik ini apa, Ustazah? Zindik ini luarnya nampak Islam, baik dia suka dia nolong orang, tapi dalamnya adalah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa, Ustaz? Karena dia nggak sholat, nggak puasa, nggak bayar zakat. Allah Akbar. Dia akan diazab sama Allah dengan azab yang sangat-sangat pedih, ya. Kalau fasik ini apa, Ustaz? Rajin dia sholat, rajin dia zakat, rajin dia puasa, bolak-balik dia haji umroh, tapi
Kalau di hatinya ada rasa ria, ujub, sombong, iri, dengki, maka orang ini akan dicampakkan sama Allah ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita nggak boleh pilih salah satu, harus kita belajar tiga-tiga ilmu ini, ayah, bunda, abang, kakak ya. Ustaz mau tanya nih ke ayah, bunda, saat ini usia-usianya berapa aja ayah, bunda, abang, kakak? Saat ini usia ayah, bunda, abang, kakak udah berapa aja nih? Masya Allah dikasih hadiah, Masya Allah, terima kasih. Ayah Hardi, Masya Allah banyak sekali ya, sampai 50 giftnya. Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tengok tuh, ada yang usianya 37, ada yang usianya 44, ada yang usianya 50, ada yang usianya 60. Allah Akbar. Seberapapun usia kita ayah bunda, kita wajib belajar ketiga-tiga ilmu ini ya. Seberapapun usia kita wajib belajar ketiga-tiga ilmu ini ya. Siapa yang sudah siap belajar, coba komen siap. Siapa yang sudah siap mau belajar, coba komen siap. Yuk kita belajar dulu bab sholat kita. Kita cek dulu bab sholat kita ya. Siapa yang sudah siap belajar, coba komen siap. Siap Ustazah, siap Ustazah. Oke, bismillah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk kita cek bab sholat kita. Kita cek bab sholat kita lagi. Siapa yang masih ingat syarat sah sholat itu ada 8 ya. Syarat sah takbir itu ada 16. Syarat baca Al-Fatihah itu ada 10 ya. Tasydid dalam Al-Fatihah ada 14. Rukun sholat ingat gak berapa? Rukun sholat ada 13 ya. Perkara yang membatalkan sholat ada 14. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini, coba komen saya. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini, coba komen saya. Ada 8, 16, 10, 14, 13, 14. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini, coba komen saya. Saya Ustazah. Ini belum semua lagi nih. Belum semua lagi. Belum apa? Tempat wajib tumak ninah ada 4 ya. Unsur sholat ada 2. Haram waktu sholat itu ada 5 ya. Belum lagi apa? Sujud sahwi itu ada 4 ya. Anggota sujud itu ada 7 ya. Syarat sah sujud itu ada 7. Ya Allah, ternyata banyak sekali yang kita belum tahu ayah, bunda, abang, kakak ya. Ini baru bab sholat. Belum lagi bab bersuci ya. Ingat gak rukun mandi wajib ada berapa? Rukun mandi wajib pun kita nggak tahu ya. Rukun wudhu pun nggak tahu. Syarat sah wudhu apa aja kita nggak tahu. Kalau nggak ada air, cara bertayamum pun kita nggak tahu caranya gimana. Syarat sah tayamum pun kita nggak tahu. Benda najis yang berubah menjadi suci pun kita nggak tahu. Ya Allah, banyak sekali yang kita belum tahu ayah bunda. Tengok nih perkara mandi wajib. Perkara mandi wajib. Siapa yang mandi wajibnya masih diguyur-guyur aja. Diguyur-guyur pakai air aja mandi wajibnya. Salah, bukan seperti itu ayah bunda ya. Cara bagaimana Rasulullah mandi wajib adalah apa? Basuh sebelah kanan depan 3 kali. Basuh sebelah kanan depan 3 kali. Setelah itu basuh kanan belakang 3 kali. Lalu setelah itu basuh sebelah kiri depan 3 kali. Lalu basuh sebelah kiri belakang 3 kali. Siapa yang baru tahu nih? Ternyata mandi wajib pun ada tata caranya ayah bunda ya. Mandi wajib pun ada tata caranya ayah bunda. Ya Allah Ustazah, jangan-jangan selama ini kita tengah membiarkan diri kita dalam keadaan jahil. Jahil ini apa Ustazah? Jahil ini orang yang tidak ada ilmu ayah bunda, abang, kakak. Orang yang tidak ada ilmu. Kalau kita meninggal dalam keadaan gak ada ilmu, maka kata Rasulullah apa? Kita akan wafat dalam keadaan fasik. Fasik ini apa Ustazah? Fasik ini orang yang berdosa. Dia akan diazab sama Allah sebaris dengan orang yang berbuat zina, sebaris dengan orang yang berbuat judi, sebaris dengan orang yang minum arak. Walaupun kita nggak pernah berbuat zina, walaupun kita nggak pernah berbuat judi, tapi kalau kita meninggal dalam keadaan tidak ada ilmu, maka kita akan meninggal dalam keadaan fasik. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Ayah bunda abang kakak, pasti hari ini Allah pilih ayah bunda abang kakak untuk berubah. Betul atau tidak? Nggak mungkin hari ini Allah perlihatkan majelis ilmu ini kalau Allah nggak pengen ayah bunda abang kakak berubah. Betul atau tidak? Pasti wasilah Allah, benar-benar nih, Allah itu pasti pilih ayah bunda abang kakak untuk duduk dalam majelis ilmu ini. Pasti Allah pilih ayah bunda abang kakak untuk berubah. Betul atau tidak? Karena Allah nggak mungkin kasih kebaikan untuk sembarang orang, apalagi ilmu akhirat yang nggak sembarang orang. Hanya orang-orang yang Allah cintai, yang Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Ya, karena semuanya pengen berubah, yuklah kita berazam ayah bunda, yuk. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Yuk semuanya berazam, yuk. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Coba komen seperti ini ayah bunda abang kakak ya. Karena Ustazah akan undang 20 orang untuk masuk ke dalam grup Ustazah. Yang susah cari majelis-majelis di ilmu di rumahnya, yuk gabung ke dalam grup, yuk. Kita detailkan lagi ya. Ustazah ambil 20 orang. Coba komen seperti ini. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Yang paling semangat